Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmayu Andini dari Prodi Informatika kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran di perguruan tinggi. Karakteristik proses pembelajaran. Karakteristik proses pembelajaran ada 9. Yang pertama adalah interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif, serta berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran SMTI, mata kuliah, bentuk pembelajaran pasal 14 ayat 5, 1 kuliah, 2 responsi dan tutorial, 3 seminar, 4 praktikum, praktik studio, praktik bengkel dan praktik lapangan. Metode pasal 14 ayat 3, 1 diskusi kelompok, 2 simulasi, 3 studi kasus, 4 pembelajaran kolaboratif, 5 pembelajaran kooperatif, 6 pembelajaran berbasis proyek, 7 pembelajaran berbasis masalah dan metode pembelajaran lain yang efektif. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Pengalaman belajar, bentuk pembelajaran 1 kuliah, responsi, tutorial, 2 seminar atau yang setara, 3 praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk pembelajaran yang lain yang setara. Penugasan mahasiswa, metode pembelajaran 1 small group discussion, 2 role play and simulation, 3 discovery learning, 4 self directed learning, 5 cooperative learning, 6 collaborative learning, 7 contextual learning, 8 project based learning, 9 problem based learning and inquiry. Metode pembelajaran itu ada 9, yaitu small group discussion, orientasi berbagai pengetahuan dan pengalaman dan komunikasi, 2 role play and simulation, belajar dengan bermain peran dan menirukan gerak, model, pola, dan prosedur. 3 discovery learning, belajar melalui penelusuran, penelitian, dan pembuktian penemuan. Self-directed learning, belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Cooperative learning, belajar dalam tim dan tugas yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Collaborative learning, belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Contextual learning, doing the real thing. Learning, belajar berdasarkan target dan perencanaan. Problem-based learning and inquiry, belajar berdasarkan pada masalah dengan solusi open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan. Project-based learning, metode pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Peran dosen, pendamping, motivator, dan fasilitator bagi mahasiswa. Aktivitas belajar mahasiswa, belajar dalam kelompok kecil 3 atau 5 orang atau belajar secara individual. Membuat proposal proyek yang akan dikerjakan serta mempresentasikannya di kelas. Mengerjakan tugas atau proyek yang telah dirancang secara sistematis. Kemampuan yang diperoleh mahasiswa bertanggung jawab, terlatih membuat rancangan proyek, bekerja secara sistematik,
menghasilkan proyek yang efisien, percaya diri, kreatif, dan inovatif. Aktivitas dosen merumuskan tugas dan melakukan proses pembimbingan sebagai fasilitator, motivator, dan fasilitator. Melakukan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa. Proses Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus belajar untuk mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, penguasaan materi, dan pengaturan diri. Cara pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, tatap muka. 2. Pembelajaran mandiri. 3. Blended learning atau flipped learning. 4. Daring atau online learning. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.